Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Lilin Okta, dalam mata pelajaran PKWU semester 1, khususnya kelas 11 MIPA, 11 IPS, dan 11 Ilmu Bahasa. Kali ini Ibu akan membahas materi sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan bisa mengikuti materi kali ini. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah membahas tentang pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, sekarang Ibu akan membahas materi sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Produk kerajinan banyak memanfaatkan bahan-bahan alam seperti tanah liat, kemudian kayu, bambu, batu, dan juga rotan. Ada juga yang memanfaatkan bahan sintetis sebagai bahan kerajinan, seperti limbah kertas, limbah plastik, dan limbah karet. Mengenal kerajinan dari berbagai daerah di Indonesia. Kita sangat tahu Indonesia merupakan negara yang sangat kaya sumber alamnya. Jadi banyak sekali kerajinan-kerajinan dari berbagai daerah. Di antaranya yaitu kerajinan keris yang terbuat dari besi. Keris ini merupakan salah satu senjata tradisional Jawa. Biasanya digunakan juga untuk pengantin-pengantin adat Jawa. Ibu dapatkan gambar ini dari blog mariberkarya.com. Ini salah satu khas dari kerajinan Jogja. Yang kedua, ada juga kerajinan perhiasan dari perak. Ini juga khas Jogja. Pengrajin perak ada di Kota Gede, Yogyakarta. Di sana banyak sekali kita temui souvenir cenderamata hingga hiasan rumah. Produk kerajinan seperti cincin, kalung, miniatur bisa kalian temukan di sana. Gambar ini Ibu ambil dari blog.mariberkarya.com. Kemudian juga kita punya batu intan. Nah, kerajinan batu intan ini berada di Kabupaten Banjar, tepatnya Kota Martapura. Jadi, perhiasan batu intan ini jika dipasarkan tentunya sangat laris ya, karena banyak sekali warna-warnanya. Kemudian ada juga kerajinan dari kulit kayu. Lukisan kayu ini Ibu dapat dari haloedukasi.com. Kerajinan tangan ini berpusat di Kampung Asei, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Jadi banyak sekali ya kerajinan-kerajinan yang ada di Indonesia.
Produk kerajinan di setiap daerah memiliki kekhasan lokal yang menjadi keunggulan di daerah tersebut. Tapi Ibu di sini akan mengenalkan kerajinan dari daerah Jepara. Yang pertama adalah kerajinan tangan dari bahan serpihan kayu yang tidak terpakai menjadi gelang, puzzle, hiasan rumah, rubrik, dan lain-lain. Kerajinan ini kalian dapati di daerah Krapyak, Taunan, dan Senenan. Gambar-gambar tersebut Ibu ambil dari pixel.com, bukalapak.com, kabarmagelang.com, tokopedia.com, dan dekorumah.com. Kemudian yang kedua, kerajinan tangan dari bahan tanah liat seperti gerabah, yaitu vas bunga, mainan anak-anak, tempat minum, celengan ayam. Kerajinan tersebut berada di Welahan dan Mayong. Gambar-gambar tersebut Ibu ambil dari dindasupriyatna.com dan eksotisjogja.com. Yang ketiga, kerajinan tangan dari bahan kain perca seperti keset, dompet atau pouch, tas, bisa kalian dapati di daerah Kedung. Gambar-gambar ini Ibu ambil dari shopee.com dan satujam.com. Yang keempat, kerajinan tangan dari bahan rotan seperti satu set perlengkapan meja kursi. Kerajinan tersebut berada di Teluk Wetan Welahan. Gambar satu set kursi meja Ibu ambil dari sumber umkmunisnu.blogspot.com. Kemudian yang kelima, kerajinan tangan dari bahan logam seperti monel bisa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung, dan lain-lain. Industri ini berada di Kalinyamatan. Gambar Ibu ambil dari kopijepara.blogspot.com. Berikut contoh produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama, kerajinan dari limbah kulit jagung, pelepah pisang, dan lain-lain. Kita tidak pernah menyadari limbah pertanian dari tanaman jagung ataupun pelepah pisang karena mungkin kita tidak memperhatikan, bahkan dianggap sampah dan biasanya dibuang. Bisa menjadi kerajinan loh kalau kita kreatif untuk membuatnya. Gambar Ibu ambil dari manfaat.co.id. Yang kedua, kerajinan dari bahan limbah plastik. Plastik-plastik yang tidak terpakai ini merupakan sampah anorganik yang sulit diurai oleh mikroorganisme. Butuh waktu bertahun-tahun supaya plastik tersebut dapat terurai dan akhirnya menyatu dengan tanah. Oleh karena itu, sampah plastik tersebut dimanfaatkan untuk karya kerajinan. Seperti gambar topi di sini, kemudian gantungan kunci yang Ibu dapat dari manfaat.co.id. Kemudian yang ketiga, kerajinan dari limbah kertas. Kertas merupakan bagian dari limbah organik kering. Karena kertas mudah terurai dalam tanah. Meskipun kertas mudah hancur jika terkena air, namun bahan dasar produk kerajinan dari kertas dapat diolah sedemikian rupa sehingga
tidak mudah hancur. Caranya dengan menambah kandungan lem, zat pelindung anti air, dapat juga dilapisi plastik ya, supaya tidak mudah hancur. Teknik untuk mendapatkan benda kerajinan dari limbah kertas bisa meliputi teknik anyaman, teknik sobek, teknik lipat, dan teknik gulung. Gambar ini Ibu ambil dari kerajinantangansip.blogspot.com. Kemudian kerajinan yang lainnya adalah dari limbah kain perca. Sisa konveksi dari bahan kain ini sangat banyak ya. Bisa kalian gunakan untuk kerajinan dibuat keset maupun sandal. Gambar Ibu ambil dari langkahmembuat.com. Menarik ya. Yang kelima, ada kerajinan dari limbah kardus. Seringnya kita berbelanja dengan menggunakan packing berbahan dasar kardus menjadi sampah yang tidak terpakai. Alangkah baiknya jika kita juga akan manfaatkan menjadi sebuah kerajinan yang mempunyai nilai seni yang tinggi. Limbah kardus bisa kita buat menjadi hiasan lampu. Gambar ini Ibu ambil dari langkahmembuat.com. Kemudian kerajinan dari limbah sisi ikan. Jepara merupakan daerah pesisir. Karena itu, sumber daya ikan sangatlah banyak. Sisi ikan yang tidak terpakai bisa kita jadikan kerajinan berdasarkan ukuran dan ketebalan dari sisik ikan. Yang sering kita gunakan adalah sisik ikan kakap, karena sisiknya lebih terlihat kokoh, tebal, dan besar. Sisik ikan ini bisa dibuat kerajinan kalung, juga bros, perhiasan, dan lain-lain. Sumber gambar Ibu dapat dari inibaru.id. Yang ketujuh adalah kerajinan dari pecahan keramik. Jika lantai kalian ingin dibuat seni mungkin, kalian bisa memanfaatkan pecahan keramik untuk lantai kalian. Biasanya mozaik ini disusun bercorak abstrak atau background untuk melapisi dinding dan lantai ya, agar terkesan unik. Yang terakhir adalah penugasan. Materi sistem produksi Ibu yaitu sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar sudah selesai. Mudah-mudahan kalian paham. Seperti biasa, ada penugasan yang harus kalian kumpulkan di channel tugas semester 1. Langsung kalian reply di sana ya. Penugasannya adalah menganalisis produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dengan memperhatikan potensi yang ada di sekitarmu. Langkahnya, yang pertama, amatilah bahan limbah berbentuk bangun datar yang ada di sekitarmu. Apa sih yang bisa dimanfaatkan untuk produk kerajinan? Yang kedua, menjelaskan kemungkinan jenis kerajinan yang bisa dikembangkan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang terakhir, menganalisa potensi sumber daya apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam berwirausaha produk kerajinan.
dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Untuk penugasan, silahkan dikumpulkan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, paling lambat pukul 8 malam nanti ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen kalian di YouTube Ibu, dan akan segera kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.